Tidak ada yang aneh ketika Ardi memasuki alas roban malam itu. Jalanan sunyi, hutan gelap, dan kabut tipis. Semuanya terlihat biasa bagi seseorang yang terbiasa meremehkan cerita orang lain. Ia tertawa saat mengingat kisah tentang warung gaib, bisikan hutan, dan pengelana yang tersesat. Baginya, itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti orang lelah. Namun beberapa jam kemudian, Ardi berhenti di pinggir jalan dengan napas terengah, jantung berdegup kencang, dan sebuah pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Mengapa jalan yang sama terus membawanya kembali ke tempat yang seharusnya tidak ada? Malam itu, Alas Purwo tidak hanya memuji keberaniannya. Ia menguji kesombongan yang selama ini ia banggakan. Ardi menutup pintu motor sportnya dengan suara keras, lalu menatap jalan berliku di depannya. Ia baru saja meninggalkan kota dan menempuh perjalanan panjang dari Jakarta menuju Semarang. Perutnya lapar, matanya lelah, tapi pikirannya tetap penuh percaya diri. Bahkan terlalu percaya diri. Jalan-jalan sepi begini cuma buat orang takut-takut saja, gumamnya sambil menyalakan lampu tambahan motor. Seram-seraman? Aku supir handal, bukan anak kemarin sore yang gampang panik. Ardi memang terkenal di kalangan teman-temannya sebagai orang yang sombong dan jongkak. Ia selalu ingin terlihat berani, kuat, dan lebih pintar dari orang lain. Tidak ada yang bisa membuatnya takut, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Perjalanan malam itu membawanya melewati alas roban, hutan tua yang dikenal warga lokal sebagai salah satu tempat paling angker di Jawa Tengah. Kabut tipis menutupi pepohonan tinggi, bayangan gelap menari di antara ranting-ranting. Dari jauh, terdengar suara angin yang berdesir seperti bisikan. Tetapi, Ardi hanya menepuk-nepuk bahu sendiri, tertawa kecil. Hutan ini cuma pohon dan bayangan. Tidak ada hantu yang berani menghadapi aku, katanya sambil menyalakan motor lebih kencang. Ia menyusuri jalan sempit yang berliku, meremehkan cerita-cerita sopir dan warga desa tentang penampakan di alas roban. Beberapa menit kemudian, di sebuah tikungan yang diterangi cahaya lampu temaram, matanya menangkap sesuatu yang asing. Sebuah warung kecil dengan lampu minyak yang bergoyang pelan diterpa angin malam. Ardi menepikan motor, menatap warung itu dengan senyum sinis. Warung sepi begini, pasti cuma tua-tua usil yang ingin menakut-nakuti orang, gumamnya. Tanpa ragu, ia melangkah masuk, siap menertawakan siapapun atau apapun yang menemuinya. Malam itu, kesombongan Ardi akan diuji. Tanpa ia sadari, hutan tua itu bukan tempat untuk diremehkan. Ardi membuka pintu warung dengan langkah percaya diri. Dari luar, lampu minyak bergoyang lembut, menimbulkan bayangan yang menari di dinding kayu. Di dalam, seorang perempuan tua duduk di balik meja. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi senyum tipisnya tetap ada. Ini pasti cuma trik orang-orang tua di desa, gumam Ardi sambil menatap sekitar. Ia meletakkan helmnya dan duduk dengan santai, menyikut kursi tanpa sopan santun. Perempuan tua itu menaruh sepiring nasi sederhana dan secangkir teh hangat di depannya. Tanpa bicara banyak, ia menatap Ardi dengan tatapan datar. Ardi mengangkat alis, tertawa sinis. Cuma ini. Aku bisa masak lebih enak dari ini sendiri, katanya, menumpahkan sedikit nasi tanpa peduli. Ia menyantap makanan itu dengan cepat, seolah menunjukkan betapa ia tidak takut pada siapapun. Setelah selesai, Ardi meletakkan uang di meja.
"Berapa, Bu? Jangan banyak omong," katanya meremehkan, menatap perempuan tua itu seolah ia ragu wanita itu bisa melakukan hal apapun yang menakutkan. Perempuan tua itu menyebutkan nominalnya lirih. Ardi mengambil kembalian, menatapnya sekilas, lalu menyalakan motor dan melaju pergi. Lampu motor menyapu jalanan berliku, tapi sesuatu terasa aneh. Beberapa ratus meter kemudian, rasa penasaran menghantamnya. Ia meraba kantongnya. Uang kembalian itu telah berubah menjadi daun kering. Hah? Pasti salah lihat. Ardi bergumam sambil menatap daun-daun itu, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Tapi jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Suara angin di hutan terdengar berbeda, seperti bisikan yang menempel di telinganya. Ia menoleh ke belakang, berharap melihat warung itu hilang begitu saja. Tapi yang terlihat hanyalah hutan gelap dan jalan kosong. Lampu motornya memantul pada ranting-ranting pohon yang bergerak, seolah menutup jalannya. Tapi tidak ada tanda-tanda warung. Ketakutan mulai merayapi kesombongannya, meski ia enggan mengakuinya. Hanya malam gelap, kabut tipis yang menempel pada tubuhnya, dan suara angin yang berdesir, seakan berbisik pelan. Tidak semua yang kau remehkan akan membiarkanmu pergi begitu saja. Ardi menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia menyalakan motor lebih kencang, berusaha menjauh. Hanya ilusi bodoh, aku sopir hebat, tidak ada yang bisa menakutiku. Serunya keras, mencoba menegaskan kesombongannya pada diri sendiri. Tapi jalanan di depannya mulai terasa aneh. Tikungan yang tadi ia kenal, kini tampak berulang-ulang, seperti jalan yang berputar tanpa ujung. Bayangan pohon menekuk dan menari mengikuti motornya. Semakin rapat, seolah ingin menahannya. Kabut semakin tebal, dingin merayap ke kulitnya, dan aroma tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing menusuk hidungnya. Hah, ini cuma ilusi bodoh, aku sopir hebat. Ardi menegaskan diri, tapi suara hatinya mulai gemetar. Sesuatu di dalam hutan itu menunggunya. Tiba-tiba, di pinggir jalan, cahaya kuning temaram muncul lagi. Warung yang sama, persis seperti tadi. Ardi menoleh, jantungnya berdetak kencang. Ia mengerem, ingin menghindar. Tapi kaki dan tangannya terasa berat, seolah motor menempel pada aspal. "Ah, omong kosong," serunya sambil memutar kepala, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Tapi langkahnya tak bisa menjauh. Warung itu kini tampak lebih besar. Lampunya memantul di setiap ranting pohon. Bayangan di sekitarnya bergerak seakan hidup. Suara angin terdengar lebih pekat, seperti bisikan yang menempel di kulitnya. Dari pintu warung, perempuan tua itu muncul. Wajahnya tetap datar, matanya kosong, tapi menembus hingga ke tulang. Tatapannya menusuk Ardi, membuatnya tersentak. "Kenapa kau kembali, Nak?" Suara perempuan itu lirih, tapi bergema di seluruh hutan, memantul di antara pepohonan. Ardi menelan ludah, tangan gemetar menahan stang motor. Kesombongannya yang selama ini ia banggakan mulai runtuh perlahan. Ia mencoba menyalakan motor untuk melarikan diri, tapi mesin mendadak mati. Lampu motor meredup, hanya menyisakan cahaya temaram dari warung yang tampak semakin nyata dan menakutkan. Kabut menebal, membungkus jalan,
dan suara angin berubah menjadi bisikan-bisikan yang tidak bisa ia mengerti, seolah hutan itu berbicara kepadanya. Semua tikungan dan jalanan tampak sama, seperti memutar tanpa ujung. Setiap langkah motor terasa berat, seolah ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Bayangan pohon menekuk dan melengkung mengikuti gerakannya, menutup jalan pulang. Ardi menatap sekeliling dengan panik. Napasnya tercekat. Ardi menekan gas motor lebih keras, mencoba menjauh dari warung yang aneh itu. Tapi semakin ia melaju, jalanan di depannya terasa aneh. Tikungan yang tadi ia kenal, kini muncul berulang-ulang, seolah jalan itu memutar tanpa ujung. Kabut semakin tebal, menyelimuti setiap pohon dan ranting. Bayangan gelap menekuk, bergerak mengikuti motor, membuatnya merasa jalanan menjeratnya. Suara angin berubah menjadi bisik-bisik samar, tidak jelas dari mana asalnya, seolah pepohonan berbisik kepadanya. Ardi menoleh ke kanan, ke kiri, tapi tidak ada seorang pun. Lalu, dari antara kabut, terdengar tawa tipis, lembut, tapi menyeramkan. Tawa seorang gadis muda yang terdengar sangat dekat. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun. "Ah, ini cuma lelah. Aku tidak takut," serunya sambil menekan gas lebih kuat, berusaha menertawakan dirinya sendiri. Tapi jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya mulai gemetar. Jalanan yang sama terus muncul. Tikungan itu, pohon itu, cahaya kabut yang familiar tapi menyesatkan, seolah ia berjalan di lingkaran tanpa ujung. Ardi meraba kantongnya. Uang kembalian dari warung itu masih berubah menjadi daun kering, berdesir di tangannya, seolah menertawakan kesombongannya sendiri. Ini tidak mungkin," gumamnya panik. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia mencoba menyalakan motor lagi, menarik napas panjang, tapi seolah hutan itu menahan waktu. Setiap suara, setiap cahaya, dan kabut membuatnya merasa tersesat dalam mimpi buruk yang nyata. Bayangan di pepohonan tampak bergerak, mengintai, menutup jalannya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang di antara desiran angin dan bisikan hutan. Tawa gadis itu muncul lagi, lebih jelas, seolah berasal dari semua arah sekaligus. Ardi menekan gas motor sekuat tenaga, tapi setiap langkahnya terasa berat. Jalanan tetap sama. Warung itu muncul di pinggir jalan, lampunya temaram dan menunggu. Beberapa saat kemudian, angin tiba-tiba mereda. Jalanan yang membingungkan mulai menampakkan bentuk yang familiar. Motor menyala kembali, mesinnya normal. Kabut perlahan menipis, dan warung itu hilang, seolah tidak pernah ada. Ardi menatap sekeliling hutan yang kini kembali sunyi dan normal. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia merasakan rasa takut yang nyata. Rasa takut yang tidak bisa ia lawan dengan kesombongan atau keberanian semu. Beberapa saat setelah kabut menipis dan warung itu hilang, Ardi menarik napas panjang. Jantungnya masih berdegup kencang, tapi perlahan rasa panik mulai mereda. Ia menyalakan motor, menekan gas secukupnya, dan mulai melaju perlahan menyusuri jalanan alas roban. Hutan yang sebelumnya tampak menakutkan, kini terlihat normal. Bayangan pohon kembali diam. Angin hanya berdesir lembut, dan suara malam terdengar biasa.
Suara burung hantu yang jarang terdengar, daun bergesekan, dan aliran air kecil di kejauhan. Ardi menundukkan kepala, menatap jalan dengan hati-hati. Setiap tikungan ia lewati tanpa terburu-buru. Rasa lega perlahan mengisi dadanya. Setiap napas terasa lebih ringan. Ia menyadari, selama ini kesombongannya membuatnya menyepelekan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa diremehkan. Perlahan, motor dan Ardi meninggalkan alas roban, menembus malam yang tenang, hingga cahaya pertama kota terlihat di kejauhan. Pelajaran malam itu terpatri kuat di hatinya. Jangan pernah meremehkan alas roban. Jangan sombong. Dan jangan menganggap hal-hal tak terlihat hanyalah cerita kosong. Sejak malam itu, Ardi selalu melewati alas roban dengan hati-hati, menekan gas motor secukupnya, menundukkan kepala, dan mengingat satu hal. Kesombongan bisa membuatmu tersesat di tempat yang bahkan hutan pun menjaga rahasianya sendiri. Malam itu berakhir dengan tenang. Namun, kenangan akan warung gaib dan bisik-bisik hutan tetap membekas di pikirannya. Sebuah pengingat bahwa hutan tua tidak pernah sepenuhnya bisa dipahami oleh manusia.